Ya, selamat sore kelas 8. Hari ini kita belajar IPA. Materinya apa? Pesawat sederhana. Nih, lihat apa sih pesawat sederhana? Bukan pesawat yang buat terbang tapi kecil ya, jadi sederhana, bukan. Pesawat sederhana itu segala jenis alat apapun itu, tapi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi alat untuk mempermudah pekerjaan manusia itu disebut pesawat sederhana. Ya. Nah, namanya juga untuk mempermudah keuntungan manusia, berarti apa yang dicari? Kan kalau kita mau melakukan kerja, itu kita butuh gaya ya. Kita butuh gaya. Gaya ini nanti akan menghasilkan usaha. Gitu kan? Gaya akan menghasilkan usaha. Biar terjadi perpindahan. Nah, seberapa untung sih kita pakai pesawat sederhana? Nah, keuntungan itu disebut keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali lipatnya pesawat sederhana itu bisa melipat gandakan gaya sehingga energi yang kamu keluarkan lebih kecil, jadi lebih mudah buat kamu. Berapa kali kamu untung, itu namanya keuntungan mekanis. Biasanya nanti disingkatnya KM, keuntungan mekanis. Tidak ada satuannya. Nah, pesawat sederhana dibagi jadi 3. 1, 2, 3. Pertama, tuas atau pengungkit. Gambarnya kayak gimana sih tuas atau pengungkit? Pokoknya tuas atau pengungkit itu cirinya harus ada titik tumpu. Yang kedua, harus ada titik tumpu. Ada lagi titik kuasa. Ada lagi titik beban. Apa bedanya? Nih, kita gambar ya. Misalkan ini ada jot-jotan apa ya kalian istilahnya, jungkat-jungkit. Ini misalkan ada batu besar. Ini ada orang. Batu ini kan besar, berat ya. Maka disebutnya weight. Weight itu berat, bahasa Inggrisnya. Satuannya apa? Satuannya Newton. Namanya juga berat, berarti di sini disebut titik beban. Gitu. Nah, di sini dia kan mau biar ini nggak di bawah kan, jadi dia memberikan kuasa. Makanya di sini disebut titik kuasa. Titik kuasa, titik yang memberikan gaya. Titik kuasa, titik adanya gaya. Titik kuasa ya, jangan lupa ya. Titik adanya gaya nih. Berarti titik antara kuasa dan beban itu disebut titik tumpu. Nah, tapi titik tumpu nggak selalu di tengah ya. Ini khusus jungkat-jungkit doang. Pokoknya intinya si tuas itu harus ada titik beban, harus ada titik tumpu, harus ada titik kuasa. Ini titiknya, tapi kalau jarak dari sini ke sini, dari titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa. Lengan kuasa. Titik dari sini ke sini namanya lengan beban. Biasanya nanti kita singkatnya LB, yang ini LK. Gitu. Lanjut. Nah, pengungkit sendiri dibagi jadi 3 jenis. Pengungkit jenis 1, jenis 2, jenis 3. Pengungkit jenis 1 itu titik tumpunya ada di tengah. Tumpu di tengah. Kalau yang kedua, yang di tengahnya beban. Bebannya di tengah. Kalau yang ketiga itu kuasa. Kuasanya juga di tengah, ya. Nah, kalau yang tumpunya di tengah tadi apa saja selain jungkat-jungkit? Tadi kan jungkat-jungkit udah kan? Jungkat-jungkit, apalagi? Ada gunting. Ini gunting kan gambarnya gini ya, ini pegangan. Nah, ini kuasanya, ini tumpunya, ini bebannya si kertas kan? Nah, palu, tang itu semuanya tuas jenis 1. Ya. Lanjut, tuas jenis kedua, yang jenis kedua nih ya, bebannya di tengah. Apa sih yang bebannya di tengah? Gerobak dorong, pemecah bijinya kan di tengah tuh, berarti bebannya di tengah. Pembuka botol, nah pembuka botol kan tutupnya di tengah tuh, berarti itu jenis 2. Jenis 3 apa? Kuasa, di tengah. Kuasanya di tengah. Kayak kamu megang sapu kan gini nih.
Megang sapu kan gini, di tengah kan. Nah nggak mungkin nih kamu nyapu nih sapu. Ya ini orang. Apa kamu megang sapunya di sini, bisa nggak ke sapu? Nggak bisa. Pasti megangnya sebelah sinian kan. Maka si kuasanya, si orangnya ini megang di tengah, kuasanya di tengah, maka disebut tumpu tuas jenis ketiga. Contohnya jepitan, sekop, sama sapu. Kita ke rumus. Rumus tuas adalah weight itu tadi beban, satuannya Newton, per F satuannya juga Newton, LK ini lengan kuasa, biasanya pakainya meter. Lengan beban tadi yang udah saya jelasin, lengan beban pakainya meter juga gitu. Nanti kalau kamu diketahuinya ditanyanya F-nya nih nggak ada nih, berarti cara ngitungnya ini kali ini yang ada angkanya perkalian silang. Ini kali ini dibagi dia. Kalau ditanyanya lengan beban, ini kali ini dibagi dia. Kalau ditanyanya lengan kuasa, berarti ini kali ini bagi dia. Kalau ditanyanya weight, berarti LK kali F bagi LB. Kayak gitu. Jadi pakainya perkalian silang. Semoga paham. Yang kedua, bidang miring. Pernah nggak lihat bidang miring? Nih contoh bidang miringnya apa saja sih contoh bidang miring? Oh ada tangga. Terus apalagi jalan, pegunungan ya kan bidang miring. Pegunungan, pisau, pakunya tapi bukan paku biasa, paku ulir. Itu bidang miring, ulir. Namanya juga bidang miring, pasti ada misalkan ini tembok, ini tangga, ini ada jarak ke sini kan, lantainya ini lantai. Nah, tinggi dari sini ke sini itu disebutnya height. Height itu tingginya, satuannya apa? Meter. Space itu artinya panjang atau jarak nih. Space-nya dalam meter, jaraknya dalam meter gitu. Nah, kalau nyari space berarti nanti W dikali F bagi W kali H bagi F. Nyari S. Kalau nyari H hanya tutup F kali S bagi W gitu. Kalau nyari F, cari yang silangnya ada pasangannya W sama H, kaliin bagi dia, nggak ada temannya. Gitu, hanya sama, pakai kali silang caranya. Lanjut ke katrol. Katrol tuh kamu dulu bilangnya tuh timbaan kali ya, disebutnya timbaan. Nah, ini ada tali, ini ada tali. Ada lagi katrol yang begini. Ini talinya ke sana. Ini pusatnya. Bedanya apa? Kalau katrol yang panahnya ke bawah, itu pasti katrol tetap. Kalau yang panahnya ke atas, itu pasti katrol bergerak, ya. Bedanya apa? Keuntungan mekanik katrol tetap, KM-nya itu pasti 1. Kalau katrol bergerak, keuntungan mekaniknya pasti 2. Bagaimana kalau digabung? Itu disebutnya katrol majemuk. Ini, misalkan dia panah ke sini, talinya ke sini belok, talinya. Di sini ada katrol. Ini panahnya ke atas dong. Berarti ini 1 katrol tetap, 1 tetap. Ini 1 bergerak. Tadi 1 katrol tetap keuntungan mekaniknya berapa? 1. Kalau ini bergerak keuntungan mekaniknya 2. Berarti kalau begini KM-nya jadi 3 gitu. KM sendiri ada rumusnya. KM sama dengan weight per force. Satuannya ini Newton. Ini juga satuannya Newton dalam satuan internasional. Begitu. Nah, coba kita cek lagi. Kalau gambarnya gini gimana nih, Nak? Coba siapa yang bisa nih? Saya punya katrol. Nah ini kan panahnya ke bawah semua nih. Berarti kalau ke bawah semua itu katrol tetap semua kan? Kalau katrol tetap semua, ini keuntungan mekaniknya 1, 1, 1, 1. Berarti KM untuk gambar ini adalah 4 keuntungan mekaniknya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, terus talinya ke atas panahnya,
Nih, ini keuntungan mekaniknya berapa? Ini kan 2 karena katrol bergerak KM-nya 2, keuntungannya 2, ini 2, berarti jadi KM-nya 4 gitu. Paham ya? Dicatat yang lengkap ya teman-teman.